Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh lagi datang bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk kebesaran Tuhan, buat karya Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan, membela hati kita memuji Tuhan, memuji kebesaran, memuji keajaibannya, dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini dengan rasa kagum dan rasa bangga akan Engkau. Karena sungguh Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isi. Bahkan Engkau yang menjadikan seluruh alam semesta. Betapa kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Di dalam kedahsyatan dan kebesaran-Mu, Engkau mengindahkan kami. Bahkan Engkau menghampiri kami setiap pagi dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu sepanjang umur kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami, dengan rasa kagum kami. Kami terpesona akan Engkau Tuhan. Sebab itu hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, mulai dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar. Kau Allahku, oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar, sungguh besar, Kau Allahku, amin, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar, Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Sebab Engkau Allah yang menjadikan alam semesta, Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan berfirman semua jadi, dan semuanya Engkau kendalikan Tuhan. Sebab itu kami terpesona akan kebesaran-Mu, kami memuji, kami menyembah, sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah dengan rasa kagum, dengan rasa hormat. Kami terpesona akan kedahsyatan-Mu Tuhan, atas kebesaran-Mu ya Allah. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Allah El Shaddai yang menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam kedahsyatan-Mu Engkau mengasihi kami. Engkau yang maha mulia,
maut jadi hina bagi kami Tuhan. Engkau tinggalkan keagungan-Mu. Engkau datang ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba. Bahkan Kau mati, curahkan darah-Mu untuk menghapus dosa kami, untuk menebus hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami telah berpindah dari maut kepada hidup. Sebab kasih karunia-Mu adalah hidup yang kekal. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab inilah yang kami renungkan, yang kami ingat setiap hari. Engkau telah menebus hidup kami, telah menguduskan kami, telah membenarkan kami. Sebab itu biarlah kami terus hidup dalam kekudusan. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biar Kau dimuliakan, biar Kau ditinggikan dalam setiap perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib. Bahkan karena perbuatan kami dalam hidup sehari-hari, Engkau ditinggikan, Engkau kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa di bumi di surga. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab itu kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang hebat. Tiada yang seperti
kami tenang di dekat-Mu. Kami kuat sebab Kau menopang kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang penuh kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya padamu. Sebab Engkau Allah yang suka melakukan mujizat bagi yang berharap dan percaya kepadamu. Sebab itu kami bersyukur. Dan kami mau percaya dan meyakini setiap perkataan firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Sebab firman-Mu adalah diri-Mu Tuhan. Dan Kau Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Sebab itu biarlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Firman-Mu Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, amin, amin. Ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Ini yang kami percaya, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Semua sanggup dan dapat Engkau lakukan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dengan berfirman. Alam semesta yang luas, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau percaya firman-Mu. Kami mau hidup berpadanan dengan firman-Mu. Karena Engkau menyediakan mujizat-Mu bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman. Ketika kami melakukan janji-janji firman, Engkau menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Ketika hidup kami berpadanan dengan firman, maka hidup kami juga akan berpadanan dengan kuasa-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu itu adalah pribadi. Dan Engkau pribadi yang sangat-sangat berkuasa. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Dan firman-Mu tinggal dalam kami. Sehingga sungguh hidup kami mengalami kuasa yang nyata. Sebab itu Tuhan, selidiki hati kami. Biarlah Engkau mendapati hati kami percaya, hati kami taat akan firman, dan Kau dapati hati kami setia kepadamu seumur hidup kami. Dan kami melakukan firman, maka kuasa-Mu digenapi dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Selalu bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Biarlah semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga sekalipun iblis menawarkan rasa khawatir, tapi kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kami hidup dengan percaya. Sekalipun iblis terus menawarkan rasa takut, tapi kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di pihak kami, sehingga kami tak gentar. Bapa, kami bersyukur Engkau berjanji melindungi kami di hari-hari terakhir di mana pencobaan datang ke atas muka-Mu. Dan
Dan kami bersyukur kami menikmati perlindungan itu. Sudah kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bahkan biarlah seumur hidup kami terus ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman. Tolong kami untuk memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan kok. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa sudah 336 hari kita berjalan. 29 hari lagi, ya kan, kita sudah memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama. Tentunya ada banyak hal yang bisa sukses kita kerjakan, dan ada juga banyak hal yang masih belum sukses kita kerjakan. Tetapi firman Tuhan hari ini, ya kan, kita tahu bahwa kesuksesan itu yang seperti apa tercermin dalam firman Tuhan. Bahwa hari ini bahwa Tuhan Yesus menjadi satu kesaksian, ya kan, di ayat di mana hari ini kita sudah sampai ke Yohanes 5 ayat yang ke-30, ya. Jadi kita mau sama-sama belajar, ya kan, untuk kita lebih mengerti lagi apa yang harus kita kerjakan menghadapi hari-hari yang ke depan ini. Saya akan bacakan Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini ayat yang perikop ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, ya kan? Kenapa kesaksian itu harus dibutuhkan? Tentunya ada sesuatu di dalam pengadilan itu, ada kesaksian itu karena perlu, ya kan? Ada orang yang masih meragukan sesuatu masalah sehingga perlu dihadirkan saksi-saksi, ya kan? Kita tahu di sini, saya juga tadinya ayat ini apa ya artinya. Saya tanya sama tulang rusuk saya, ya kan. Meskipun saya berjauhan tapi selalu kontak, ya kan. Saya tanya, kira-kira apa Mi, ya kan. Ya, isi saya ini kalau dia jauh dari saya suka menggeledek-geledekin saya, meledek-ledeki saya, ya kan. Jadi tapi saya bersyukur, ya kan. Saya juga tanya Tuhan terus gimana. Kalau saya baca dari ayat 19 itu bahwa kesaksian Tuhan itu, Tuhan selalu mengatakan apa? Bapa dan anak, ya kan? Jadi selalu seperti contoh, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Jadi itu selalu dia Tuhan dan anak. Jadi dia mau menyatakan kepada kita semua bahwa yang mengutus dia itu yaitu Bapa. Jadi dia sebagai anak hanya melakukan apa yang Bapa yang sudah perintahkan sama dia, ya kan? Kita tahu, ya kan, Tuhan Yesus sudah banyak mengadakan mujizat, tapi masih orang banyak meragukan, ya. Saya renungkan, saya doa Tuhan apa maksudnya, bahwa sesungguhnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita selalu dirasuki oleh pikiran-pikiran Farisi seperti di Yohanes 5 ayat 10 di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun lumpuh, ya. Jadi di sini saya lihat menurut orang-orang Farisi, ya, memikul tilam pada hari Sabat berarti ia bekerja.
Dan karena ia melanggar hukum, karena itu melanggar hukum, itu tidak melanggar hukum perjanjian lama, tetapi melanggar penafsiran orang Farisi atau pemerintah, atau di Kejadian, di Keluaran 20 ayat 8, ini hanyalah satu dari ratusan peraturan yang telah mereka tambahkan pada hukum perjanjian lama. Seorang yang tidak pernah berjalan selama 38 tahun sudah disembuhkan. Tetapi orang-orang Farisi lebih mementingkan peraturan-peraturan picik mereka untuk menjegal, untuk menghalang-halangi apa yang Tuhan sudah katakan. Nah, jadi saya rasa saya setelah renungkan memang demikian. Kita ini dalam mempraktekkan hidup sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita ini banyak beralasan gaya-gayanya Farisi. Ya kan? Sedangkan kita tahu kalau sudah 38 tahun tidak pernah berjalan, tentunya merindukan sekali bisa saya sembuh. Jangan 38 tahun, ya. Ketika saya juga waktu masuk rumah sakit, saya tanya, Tuhan, kenapa saya harus masuk rumah sakit ya? Padahal untuk kesehatan saya jaga sekali. Tetapi inilah, saya pikir inilah kadang-kadang manusianya kita. Kita selalu tidak percaya sama Tuhan. Kita menggunakan akal Farisi untuk kita bertanya pada Tuhan. Ya. Kan orang Farisi bilang ini hari Sabat, ya kamu tidak boleh mikul tilam, ya. Tapi kalau orang yang sudah 38 tahun tidak pernah berjalan dan dia bisa berjalan dengan sembuh normal, tentunya penuh sukacita dong. Ya kan? Nah, di sini saya lihat penghambatan ya kan pada diri kita sendiri. Ya, karena kita tidak mempercayai Tuhan yang kita sembah. Ya kan? Saya renungkan dari 9 ayat 19 saya baca berulang-ulang sampai 30 ini bahwa ada banyak Tuhan memberi teladan sama kita. Ya. Dia tidak mau dikatakan aku ya kan tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal terus terang aja apa maksudnya ayat ini saya pikirkan. Tetapi Yesus mengajar kepada kita ya. Kita kalau mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita jangan ya kan hanya mengandalkan pikiran kita. Tapi kita harus mengandalkan apa? Kristus yang sudah menjadi teladan buat kita. Ya, Yesus itu hidup menjadi teladan bagi kita setelah saya renungkan, ya kita membaca bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Tapi hidup kita selalu ya kan. Kenapa hari ini kita tidak sukses? Ya kan? Kenapa hari ini kita belum seperti apa yang kita harapkan? Karena kita selalu mengikut Tuhan dengan gaya-gayanya Farisi. Ya. Selalu ingin ya kan. Wah, ini kenapa begini, kenapa begitu. Kita cari akal dunia kita untuk menghambat orang. Terutama kalau orang-orang yang hidup sesuai dengan gayanya Farisi, satu, tidak suka melihat orang lain berhasil. Ya. Kedua, dia selalu iri hati. Itu gaya Farisi itu, ya. Saya banyak menemukan orang-orang yang saya mentor, saya di keluarga kami juga demikian yang saya bimbing, ya kan? Ya. Apa yang terjadi? Ya. Selalu membawa perasaan dia, bukan dia membawa perasaan Kristus. Ya. Jadi sehingga apa? Iri hati. Baper. Bawa perasaan terus. Selalu ujung-ujungnya apa saya lihat? Mengasihani diri sendiri ujungnya. Saya katakan, kalau engkau mau ya kan hidupmu diberkati sesuai dengan firman Tuhan, 38 tahun orang ini sakit lumpuh, Tuhan perintahkan, maukah engkau sembuh? Angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya dapat, kalau kita mau sembuh dari apa kelemahan yang ada dalam hidup kita, kita harus bertindak seperti apa yang diajarkan firman Tuhan. Jangan kita iri hati. Ya. Ya, saya selalu katakan orang banyak, waduh Pak Simon ini banyak saingan ini.
Saya bilang nih, kita tidak boleh bicara saingan. Kita harus bicara rekan sepelayanan. Ya, di dunia saya terus terang aja, ya hari-hari ini juga ya dengan masuknya China investasi di Indonesia. Kemarin salah satu rekan saya dari Solo, Jogja itu telepon begini, Pak Simon, boleh tidak bantu saya? Saya bilang, kenapa? Hari-hari ini memang sudah terjepit, dia bilang. Ya, China masuk, investasi Indonesia, omset saya turun 50%. Dari 50%, BS-nya 50% lagi. Gimana dia bilang? Saya katakan kepada dia, ya 5 tahun yang lalu saya sudah bicara sama Anda. Ya kan? Tapi Anda kan menganggap itu sepele. Tapi sekarang Anda baru rasakan. Nah, kita ini harus selalu ya kan mengevaluasi hidup kita bagaimana menghadapi tekanan ya kan berperkembangan dunia. Kita nggak boleh nyalakan orang lain, saya bilang. Yang harus kita salahkan tuh mengapa kita tidak pernah belajar untuk melihat, membaca situasi dan memikirkan. Tuhan beri kasih kita semua itu loh, ya kan? Jadi saya bilang keberhasilan itu terus terang aja, bukan sama orang lain. Kalau hari ini Anda belum berhasil, Anda boleh cek. Gara-gara orang lain atau gara-gara diri kita. Kita nggak mau apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti orang Farisi selalu menghambat, ya kan, menghambat caranya Tuhan. Oh, kalau bisa bunuh Tuhan itu. Karena dia melanggar peraturan-peraturan. Nah, peraturan dunia itu tidak bisa kita ikuti. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini saya terus terang aja banyak ketemu orang dan saya pun sekarang lagi ya kan mau merubah manajemen saya, mau merubah bagaimana pola hidup saat ini ya kan yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang berkembang. Dunia memang terus terang bisa berubah. Tetapi saya memakai apa? Pikiran Kristus, ya kan? Firman yang kita dapat tiap pagi lewat Koramdio ini, yang saya pakai untuk bagaimana, ya kan? Berjalan hidup, membawa satu kehidupan. Ya. Jadi di sini dijelaskan sekali, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kita jangan merasa kita hebat loh, ya. Jadi kalau orang bilang, oh Pak Simon hebat. Saya bilang bukan saya yang hebat, karena Bapak saya yang hebat. Dia adalah Bapak yang kekal. Yang selalu, ya kalau kita jadi Bapak, kita tidak mau kan anak-anak kita susah. Nah itulah Bapak di surga itu begitu mengasihi kita. Hari ini kalau kita belum berhasil, kita jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Bapak kita, karena kita sendiri yang tidak mau. Ya, gampang terbawa perasaan, ya. Saya 2 minggu yang lalu, ya kan, atau sebulan yang lalu, ada orang Kristen melamar sama saya, orang Manado. Maaf kalau di sini orang Manado. Saya sebenarnya mau kesaksian aja. Dia datang sama saya. Wah, rohaninya luar biasa. Ya kan? Saya bilang, Bapak, ya kan, kalau Bapak mau jadi leader di tempat saya, ya, Bapak praktekkan seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian laki-laki lewat perkataan. Ya. Siap. Oh, siap, Pak. Ya kan? Saya bilang, Bapak bicaranya siap-siap karena mungkin Bapak terjepit. Ya. Saya menghargai sertifikat Bapak sarjana, ya kan? Tapi saya terus terang aja mengatakan belum tentu sarjana Bapak bisa saya pakai. Ya, Bapak siap dilatih? Siap. Betul, betul. Nah, di perusahaan saya kan ada nilai-nilainya. Harus punya integritas, ya kan? Harus ada 4 pilar yang dari Ekul itu, ya kan? Komunikasi, fondasi kehidupan, keseimbangan adalah kunci kehidupan, perubahan itu proses kehidupan, kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Saya udah jelasin, harus ada 6M, ya. Seorang pemimpin harus bisa melihat, ya kan, membaca situasi, memikirkan, memerintah, ya kan, mengevaluasi dan mencatat. Dan saya bilang ini yang paling bahaya, Pak, jangan ada 5B.
ya kan? Bosi, bohong, berlagak, baper, ya kan? Berhitung waktu, saya bilang. Wah, siap Pak, siap. Begitu masuk pelatihan, ya namanya kita pelatihan di strongman, tidak ada yang benar. Ya, saya pun udah mau cabut dari strongman, kabur. Saya mulai suruh perintah anak buah saya, kamu mainkan itu. Begitu dipraktek, dia bilang, saya ini sarjana loh, dia bilang. Nah, you tamat SMA. Oh, bagus, saya bilang. Sudah menghadapi saya. Ya kan, Pak, saya merasa di sini di pelatihan dicari kesalahan saya. Saya bilang, yang nyari kesalahan Bapak siapa? Ya kan? Saya sudah kerja benar, tapi masih disalahkan. Itu Bapak merasa benar, ya kan? Kalau Bapak merasa benar, artinya pembenaran, ya kan? Memang masalahnya kecil, saya lihat, ya kan? Hanya masalah checklistnya tidak dia perhatikan, ya kan? Nah, hal-hal kecil, ya kan? Tapi di sini saya katakan sama dia, ya kan? Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah kira-kira perkataannya. Di Bapak kemarin ngomong siap, hari ini Bapak ada siap, nggak apa-apa. Ya kan? Lebih baik Bapak keluar daripada Bapak jadi benalu di sini. Ya, saya nggak mau, saya bilang. Jadi kadang-kadang hidup kita seorang Kristus, kita apa? Wah, mentang-mentang perusahaannya orang Kristen punya. Ya kan? Oh, jangan begitu. Maka itu kita itu hidup harus jadi apa? Terang dan garam dimanapun kita berada. Kita ini terus terang, karyawan saya semuanya Muslim banyak kan. Kalau engkau jadi Kristen, hendaknya kau jadi terang dan garam. Kita ini dimanapun kita berada, kita harus jadi terang dan garam. Karena apa? Disitulah orang merasakan orang Kristen itu berbeda. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, anak Tuhan yang tidak ada bedanya, kita sama seperti apa? Sudah garam yang tidak ada lagi rasanya diijak-ijak orang. Ya kan? Memang suatu hidup ini suatu pertandingan, ya kan? Jadi jangan kita anggap gampang. Jadi hari ini saya minta kepada semua kita satu, ya kan, belajar 5B. Ya. Kalau ada 5B itu susah. Ya kan? Selalu menyalahkan orang lain, ya kan? Jadi saya nggak mau menyalahkan siapapun. Saya selalu bertanya diri saya, apa yang perlu saya rubah dalam hidup ini, ya kan? Jadi saya sangat di sini, ya kan, belajar, ya kan. Beberapa hari ini memang saya waktunya agak banyak, ya kan. Saya belajar, saya tidak mau menghakimi, ya. Saya selalu bicara, kemarin saya ketemu satu technical dan supplier saya, bicara dia orang seberang sana, ya kan. Saya bicara nilai-nilai sama dia. Kenapa? Saya bilang, Pak, buat makan ini adalah satu kehormatan. Tapi saya bilang, Bapak orang teknikal yang menjual food chemical, saya bilang, ya kan? Saya kenapa perlu temu Bapak? Saya mau belajar bagaimana mengelola, ya kan, barang-barang yang Bapak supply sama saya, meskipun itu Bapak bilang ini natural, saya harus belajar, saya bilang. Karena ada dosa di sini, saya bilang, ya nanti uangnya hanya kita terima, tapi dosa akibat itu di belakangan. Nanti apa? Saya masuk neraka. Loh, dia bilang, Pak, baru sebanyak ini saya ketemu orang mode Bapak inilah. Ya kan, mikiri dosa dalam hidup. Iya, karena uang itu tidak segala-galanya. Tapi saya harus berbuat apa? Ya kan, buat makanan yang sehat. Jadi jangan barang Bapak tidak sehat atau membuat orang tidak sehat, itu neraka, Pak. Jadi Bapak ingat baik-baik, saya bilang. Jadi hidup kita ini harus berbeda dengan orang-orang dunia. Ya kan? Jadi kalau kita tidak ada perbedaan sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya kan? Sama aja. Ya. Nah, jadi di sini saya lihat jangan ada penghakiman, ya kan? Tapi kalau ada penghakiman pun di sini penghakiman kutu adil. Karena kita belajar dari Bapak kita. Yesus Kristus yang kita sembah, dia sudah menjadi satu teladan buat kita, ya kan? Nah, di sini juga sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, ya, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi jangan kita bawa ego kita, ya.
jangan iri hati, tapi apa yang kita harus lakukan sesuailah dengan apa yang Tuhan inginkan. Demikian yang saya dapat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali ke Pak Heri. Oke, terima kasih Coach Simon. Nah, juga happy birthday kalau menurut KTP. Karena aslinya harus ngikutin kalender Chinese. Nah, itu bisa bulan Januari nanti. Tapi karena kalau KTP hari ini Pak Simon ulang tahun, ya sudah nggak apa-apa diucapin. Nanti bulan Januari ucapin lagi. Oke, happy birthday, Tuhan berkati. Terima kasih semua ya. Saya tunggulah angpaunya kalau gitu. yang tadi mau ngirim lomo-lomo ditunggu juga semua Pak Simon. Oke. Nah, pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Yuk kita belajar seperti Yesus. Yesus itu melakukan semua itu berdasarkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Yesus saja belajar taat untuk tidak melakukan kehendaknya diri sendiri, egonya diri sendiri, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena dia satu manunggal dengan Bapa. Nah, begitu juga dengan kita orang-orang percaya. Bukankah kita selalu ngomong, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bahkan kita bisa percaya janji firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, bahwa bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Allah. Nah, tapi seringkali kita ngomongnya bersama dengan Allah, tapi yang kita lakukan kehendak kita, bukan kehendak Allah. Tapi biarlah pagi hari ini, seperti apa yang Pak Simon sudah uraikan dari awal tadi, yuk, seperti kesimpulan terakhir, kata kunci yang disampaikan oleh Pak Simon tadi, yuk kita belajar melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup ini bukan berdasarkan ego kita, daging kita, keinginan kita, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya ketika kita melakukan kehendak Allah, ya otomatis kita akan berpadanan dengan Allah itu sendiri. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan artinya kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar yang menyertai hidup kita. Jadi bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Seperti tadi Pak Simon katakan, ya kita akan sembuh. Sembuh bukan hanya bicara tentang sakit fisik, tapi karakter hidup kita juga bisa sembuh. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang katakan jujur, otomatis kita sembuh dari sakit tukang tipu, tukang bohong, salah satu 5B tadi kan. Nah, ketika kita hidup sesuai firman sabar, otomatis kita bukan jadi pemarah. Nah, makanya yuk kita belajar hidup berpadanan dengan kehendak Bapa, yaitu firman yang setiap hari kita dengar, setiap hari kita terima, setiap hari kita renungkan sampai kita paham dan kita percayai, sehingga otomatis itu kita lakukan. Jadi sekali lagi, yuk kita mau belajar seperti Yesus. Dia taat melakukan kehendak Bapa di dalam seluruh aspek hidupnya. Oke, Tuhan memberkati, itu saja yang saya tambahkan. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, saya serahkan kepada Henry. Mari kita bersatu dalam doa. Silakan Ibu Caci ya. Ya. Mari kita sama-sama di dalam doa. Allah Bapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang selalu hadir di dalam setiap hari kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu kami setiap pagi datang padamu menyembah Engkau, dan kami selalu perlu Engkau setiap waktu untuk kami terus dikuduskan, diperbaharui di dalam hidup kami. Kami selalu perlu Engkau ya Tuhan, merubah karakter-karakter kami yang lama untuk semakin menyerupai Engkau ya Tuhan.
Berikanlah kami hari ini boleh melewatinya bersama terus dengan Engkau, dengan firman Tuhan yang telah meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali bahwa kami hidup dengan seturut dengan apa yang Engkau lakukan, bahwa Engkau pun melakukan yang Tuhan Allah Bapa lakukan, ya Tuhan. Dan kami juga hidup bukan untuk diri kami sendiri lagi, tapi hidup untuk Kristus. Bapa di dalam surga, setiap kami yang punya fungsi kami masing-masing, kami sebagai ibu, kami sebagai bapak, kami sebagai anak, ya Tuhan, sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan full time, kami siapapun kami yang ada di sini, Tuhan, kami yang sebagai pengusaha, Tuhan, Kau yang menolong kami, ya Tuhan semua, supaya kami mampu melakukan dengan hati yang takut padamu. Bapa di dalam surga, pagi ini juga kami mau berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami. Kami mau berdoa untuk Mama mertua Lydia. Dia ada tumor. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang bekerja di hati dia. Ya Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Bukan ketakutan-ketakutan di dalam diri dia yang berkecambuk, tetapi ada ketenangan jiwa yang Tuhan berikan kepadanya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadanya, bahwa Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, untuk segala cara pengobatan yang tepat bagi mama mertuanya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikanlah sekeluarga mereka hikmat dan juga mamanya. Lepaskanlah segala ketakutannya dia, ya Tuhan, untuk yang terbaik bagi pengobatan tumornya. Kami sekali lagi, ya Tuhan, dengan darah-Mu, yang darah-Mu boleh menyembuhkan, menolong mama mertua Lydia. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk rencana Junaidi dan Desi melangsungkan pernikahan nanti tanggal 22 Desember. Semua mereka sudah rencanakan dan juga sebagian sudah mereka lakukan. Dan teruslah kami berdoa supaya semua yang mereka rencanakan terjadilah baik adanya. Dan apa yang mereka inginkan, bahwa semua proses pernikahan yang kudus dan suci di hadapan Tuhan, dan mereka boleh mengucapkan janji setia dan semua bisa melakukan semua dengan baik. Dari juga proses demi proses, ya Tuhan, dan juga acara demi acara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Ibu Merianti ke dalam tangan-Mu. Oh, saat ini kakinya sedang sakit, kaki kanannya sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah dan jadilah baik semuanya. Dan Ibu Merianti boleh beraktivitas normal kembali menjadi seorang dokter. Dan kami serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Dia makin boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tak lupa kami selalu berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berikan kami hati juga untuk mendoakan bangsa kami. Pagi ini kami berdoa untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang duduk di pemerintahan, di semua instansi-instansi yang ada, dari perangkat dari desa sampai pusat. Tuhan, jadikanlah mereka semua garam yang boleh menjalankan fungsi mereka di tengah-tengah semua peraturan-peraturan yang dilakukan. Mereka boleh melakukan dengan hati yang takut pada Tuhan, dan mereka boleh menjadi terang, sehingga semua hal yang penting yang boleh mereka kerjakan boleh menjadi dampak bagi bangsa ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekali lagi bangsa ini, Kau berkati. Justru karena ada anak-anak Tuhan di dalam yang Tuhan sudah utuskan mereka di dalam dan bekerja, bukan mengikuti hal-hal yang tidak baik, tapi mereka boleh selalu ingat akan Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi bangsa yang mereka diberikan tugas. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami percaya bahwa bangsa ini diberkati oleh Engkau. Kami selalu membutuhkan, bangsa ini membutuhkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami telah berdoa. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Heng, silakan tutup dalam doa kau. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau selalu baik bagi kami, selalu setia bagi kami semua ya Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di Korintion ya Tuhan Yesus, supaya kami semakin hari semakin taat akan firman-Mu dan dapat mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami mampu melakukan segala apa yang Engkau telah firmankan kepada kami, supaya karakter kami diubahkan ke karakter yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Di akhir tahun ini ya Tuhan Yesus, supaya kami lebih baik lagi ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat setia dan taat kepada Engkau dalam segala hal ya Tuhan, terutama tetap memuliakan nama Engkau di mana saja, dalam setiap keadaan kami terus berharap dan andalkan Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, Engkau berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, dan Engkau juga berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang telah dicurahkan oleh Tuhan kita, Allah Bapa di surga, dalam kuasa kebangkitan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.